Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Karena bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kuliah daring mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer untuk program studi sistem informasi. Pada bahasan video kali ini saya akan membahas materi tentang representasi data komputer. Nah, di minggu sebelumnya kita udah belajar tentang yang namanya evolusi dan performa kinerja komputer ya. Nah, sekarang di representasi data ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih komputer membaca sebuah perintah yang nantinya menjadi sebuah proses dan output yang ditampilkan pada sebuah monitor seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran materi kali ini kita akan belajar tentang representasi data komputer. Jadi mahasiswa ini nanti bisa memahami jenis data pada satu komputer. Jadi ada beberapa datanya. Terus yang kedua ada mahasiswa mengenal sistem bilangan berbasis 2, 10 atau 16 nih. Tiga, mahasiswa bisa melakukan perhitungan konversi antara bilangan biner, desimal dan heksadesimal. Ini sebelum kita mulai bahasan, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para mahasiswa yang sudah menonton video ini. Ya sebenarnya kan kalau untuk pertemuan kalau menggunakan Google Meet atau Zoom tiap pertemuan daring saya sedikit memberatkan kepada mahasiswa karena kuota biasanya kalau 2 jam pertemuan 2 jam 1 jam setengah tatap muka langsung itu menggunakan Google Meet atau Zoom itu kuota itu Anda bisa habis 1 giga itu biasanya 1 jam setengah itu 1 giga sampai 2 giga tergantung kualitas dari video yang ditampilkannya. Kalau berbentuk videonya udah kualitasnya bagus full HD biasanya nanti kuota yang dipakai itu lebih boros lagi itu untuk satu pertemuan aja. Jadi makanya saya membuat dalam bentuk video supaya nanti Anda lebih enak bisa kan ada kuota YouTube atau memang mungkin bisa di-download videonya supaya nanti Anda bisa nonton berulang-ulang seperti itu. Langsung aja di pembahasan di representasi data komputer. Komputer yang ada pada saat ini merupakan komputer biner. Jadi semua bilangan disimpan dalam memori adalah dalam bentuk biner. Karena kalau arsitektur komputer yang Anda menggunakan sistem bilangan biner semuanya. Ada bilangan heksadesimal yang banyak digunakan dalam pemrograman bahasa assembly ataupun bahasa mesin. Selanjutnya format ini dibagi menjadi 2, yaitu ada format ASCII. ASCII ini dikeluarkan oleh Amerika, namanya juga singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, di mana dengan format ini bisa mewakili karakter alfanumerik dalam sistem komputer. Terus format data yang digunakan ASCII adalah 7 bit dengan bit ke-8 sebagai MSB. MSB ini adalah most significant bit yang digunakan untuk sebagai parity checker melakukan pengecekan pada beberapa sistem yang terkait. Sebagai contoh, pada sebuah printer percetakan data alfanumerik terjadi ketika MSB dari format ASCII ini bernilai 0 dan untuk pencetakan grafik bernilai 1. Dalam komputer, kumpulan karakter standard ASCII menggunakan kode 80H sampai FFH. Karakter ini menyimpan huruf-huruf yang asing dan tanda baca. Ada karakter Yunani, karakter matematika, karakter book drawing, karakter khusus lainnya. Format data lainnya selain ASCII adalah BCD binary code desimal. BCD disimpan dalam bentuk packed BCD atau unpacked BCD. Nah, data packed BCD ini disimpan dalam bentuk 2 digit per bit, sedangkan unpacked BCD disimpan dalam bentuk 1 digit per bit. Packed BCD digunakan untuk beberapa instruksi penjumlahan dan pengurangan BCD dalam kumpulan instruksi mikroprosesor. Unpacked BCD digunakan untuk keypad atau keyboard di mana memerlukan suatu bit setiap karakternya. Contoh, ini desimal 735 jika dikompresikan ke dalam paket packed BCD menjadi 0000 0111 0011 0101, sedangkan unpacked BCD menjadi 00 01 11 00 00 011 0000101. Nah ini perbedaannya. Nanti ada perhitungannya seperti apa. Kenapa sih bisa menjadi biner seperti itu? Nah, sistem bilangan dan konversi bilangan biner, desimal dan heksadesimal.
Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2, terdiri 0 dan 1. Jadi komputer itu hanya membaca antara 0 dan 1 on off nih. Angka tersebut dikenal dengan istilah logika digital. Setiap digit dalam sistem bilangan biner disebut binary digit. Bit ini binary digit ya singkatannya. 8 buah bit disebut 1 byte. Byte penulisannya ini byte. 8 buah bit disebut byte yang merupakan unit penyimpanan terkecil pada sebuah komputer. Tipe penyimpanan lebih besar adalah word. Word itu kan 16 bit, 2 byte, 16 bit, 2 byte. Dan double word 32 bit, 8 byte. Jadi dikali 2. Double word dari 1 word kan 16, jadi 16 kali 2, 32. Atau 8 byte. 8 dari mana tinggal dikali aja. Ini kan ini 2 1 ini double berarti 2 ada 4 8 kali 4 32 seperti itu. Sistem bilangan heksadesimal ini merupakan sistem bilangan berbasis 16 dengan angka 0 1 2 sampai 9, terus ada udah itu 10-nya itu A, 11-nya B, 12C, 13D, 14E dan 15F ini. Nah, ini bilangan heksadesimal banyak dimanfaatkan pada pemrograman assembly blok. Nah, nanti ada pemrograman assembly yang dibahas sedikit. Nah, cara konversi bilangan biner ke desimal dapat dilakukan sebagaimana langkah berikut nih. Misalkan ada pertanyaan berapa nilai biner dari bilangan 168. Nah, pada gambar 31 ini dijelaskan di mana pada baris terdapat beberapa kolom yang mewakili nilai eksponensial bilangan basis 2. Dimulai dari 2 pangkat 0 yang sama dengan 1. Kemudian ini berlanjut pada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, demikian seterusnya sampai mendekati nilai yang dibutuhkan. Dalam satu oktet atau 8 bit ini dimulai dari 2 pangkat 0, maka diperoleh nilai tertinggi 2 pangkat 7 atau sama dengan 128. Nah, komputer kan ada memori 128, 256, 512. Nah, ini perhitungan ini. Jadi eksponensial bitnya memang pangkat 2 seterusnya. Nah, nilai hasil pengangkatan eksponensial dari baris pertama diletakkan pada baris kedua warna oranye. Kemudian pada baris ketiga ini kita letakkan angka 0 atau sesuai dengan nilai yang ditanyakan. Seperti itu nih. Ini eksponennya kan dari yang terbesarnya 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Oktet value-nya ya tinggal 2 kali 2 kali 2 sama 7 pangkatnya itu 128 dan seterusnya 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, inilah kenapa kan memori penyimpanan itu berjumlah genap. Seperti ini hitung-hitungannya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, oh kenapa ya Pak flash disk itu 8 GB, 16, 32 ya seperti ini hitung-hitungannya eksponensial. Jadi octet bit value-nya pangkat 2 terus ada binary address-nya nih. 2 pangkat 0 tadi atau 1 ini 0, 2 ini 0, 4, 0, 8, 1, 16, 0, 32. Ini dari mana ini hitung-hitungannya nih? 1 ya. Ini kan 168 lebih dari sama dengan 168, 168 kurang 168 sama dengan 40. 40 lebih dari 4, 0 berarti 0. Kalau ini maksudnya kan ini 168 jadi sama dengan 40. Oh. Lebih dari jadi 40. Kalau ini 40 lebih dari 64 ternyata dia 40 ini kurang dari sama dengan 64, makanya 0. Oke. Terus kemudian juga 40 lebih dari sama dengan 3 ya 1. 40 kurang 32 8 kan 8 yes 1 terusnya dan jadi 0 1 angka ini jadi dia ada proses ini 8 lebih dari ini 0 seperti itulah. Nanti ada hitung-hitungannya. Anda tinggal ditelaah lebih dulu lagi nanti akan paham. Ini konversi bilangan biner ke desimal nih. Pada contoh konversi ini 168 menghasilkan bilangan biner 1011010. Dan ini nilai 1011010 diperoleh dengan meletakkan angka 1 pada kolom yang jika dijumlahkan totalnya akan membentuk 128, atau jika dalam matematika sederhana maka 128 didapatkan dengan menjumlahkan bilangan 128 tambah 32 tambah 8. Nih. Pada kolom yang dibutuhkan nilai 0, sehingga pada kolom di bawah bilangan 64, 16, 42 dan 1 diberi nilai 0 karena tidak dibutuhkan tadi. Atau untuk mendapatkan maka kita bisa mengalihkan antara kolom yang ditandai dengan nilai yang 0 maupun 1 pada baris 2 atau 3, yaitu 181, 64, 0, 321, 16, 0, 8, 1, 4, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 8. Selanjutnya untuk membentuk biner maka nilai 1 pada bagian pengalih dikumpulkan menjadi 1
101010000. Nah, selanjutnya perhatikan pada tabel berikut nih untuk memudahkan konversi. Contoh konversi bilangan 176 ke dalam bentuk biner. Ini kan tadi perpangkatan sampai 128 kan. Terusnya ini 2 pangkat 8, 2 pangkat 9 berapa? Nanti ini menjumlahkannya kalau nggak salah 128, terus nanti ada 256, ada 512 dan seterusnya 1024 dan lain-lain. Nah, ini nanti contoh konversi bilangan 255 ke dalam bentuk biner. Ini kan. Dapat ini 111 contohnya kalau pakai tabel seperti ini nih. Ini 255 value terisi semua kan tadi kan karena lebih dari ini ke 11 ya. Ini dan seterusnya. Nantilah ada video khusus yang memang menjelaskan ini biar Anda lebih paham juga. Jadi Anda tahu kan cara kerja komputer seperti ini proses. Jenis bilangan biner terbagi menjadi dua, yaitu signed dan unsigned integer, serta floating point. Signed integer adalah bilangan bulat bertanda yaitu tanda positif ataupun negatif. Sedangkan unsigned integer adalah bilangan bulat tidak bertanda. Unsigned integer tidak bertanda berarti semua bilangannya adalah positif. Selanjutnya bilangan floating point merupakan bilangan pecahan atau bilangan real. Nah, floating point rank untuk bilangan 32 bit adalah eksponensial dari 8 bit atau plus strip min 2 pangkat 256. Ini 1 kali 5 kali 10 pangkat 77. Nah, akurasi pada bilangan floating point dipengaruhi oleh perubahan LSB dan mantisa, di mana 23 bit mantisa 2 pangkat min 23 ini 1 kali 2 kali 10 pangkat 7 atau sekitar 6 desimal di belakang koma. Konversi bilangan desimal ke dalam bentuk biner ataupun sebaliknya biner ke desimal yang tidak bertanda lebih mudah karena semua nilainya positif. Bilangan biner hanya ada angka 0 dan 1 untuk membatasikan segalanya. Contoh bilangan positif yang terdapat dalam sistem biner pas 1 adalah 001, 01, 01. Yang perlu diketahui bahwa dalam satu bilangan biner ini dengan format integer tidak ada tanda minus serta tidak ada tanda koma. Caranya untuk mengubah bilangan biner integer menjadi 6 bentuk negatif adalah sign magnitude atau to complement. Ini di bawah ada penjelasannya. Pada sign metode ini, bit paling kiri merupakan bit tanda LSB, bit LSF tadi. Bit 0 berarti positif dan bit 1 berarti negatif. Sebagai contoh, plus 18 positif 18 berarti 0001 0010. Sedangkan plus 18 berarti 1001 0010. Permasalahan yang muncul ketika menggunakan sistem sign magnitude adalah terdapat dua representasi nilai 0 yaitu plus 0 dan min 0, serta sangat perlu mempertimbangkan tanda dan magnitude dalam operasi aritmatika. Dalam penulisannya, untuk membedakan bilangan biner bertanda dengan tidak bertanda adalah dengan menuliskan sign magnitude pada nilai bilangan-bilangan biner. Contoh lain konversi bilangan desimal ke bilangan binernya dengan sign magnitude ada sebagai berikut. Plus 15 sama dengan 000111 sign magnitude kan. Min 15 satunya ke depan 100 111. Karena kan tadi ada left yang kiri, jadi nambah 1 depan. Ini yang 215 plus 000 seterusnya 1101111. Min 12 satunya pindah ke depan 100 dan seterusnya. Nah, cara konversi pada bentuk sign bit selanjutnya adalah dengan metode to complement. Pada metode ini terdapat dua langkah yang harus dilakukan setelah bilangan desimal dikonversi ke dalam bentuk unsigned bit. Langkah pertama atau first complement adalah dengan menggunakan biner 0 menjadi 1 dan sebaliknya menjadi 0. Selanjutnya pada langkah kedua atau second complement adalah menambahkan biner 1 pada bit paling kanan. Perhatikan cara berikut untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Perintah yang dibuat adalah konversi dengan desimal min 15 dan min 215 ke dalam bentuk bilangan biner bertanda dengan to complement. Jawab plus 15 sama dengan 000111. It's plus complementnya dibalikin ke depan 11000 ke kiri kan. Terus second complement tambah 1 karena tadi kan nambah 1 maka 0 ini 1 turun 111001 itu complement kan. Terus jawab yang kedua 215 plus ini 0000 seterusnya ada 1 2 3 4 ada 8 terus 1101 plus complementnya. Nanti plus complementnya ini 1110 01 01 00 terus gua complementnya tambah 1 sehingga min 215 ini maka tambah 1 kan jadi di bawah nambah 1 111 dan seterusnya 001001 komplementnya. Komposisi selanjutnya adalah bilangan biner dalam bentuk floating point. Floating point merupakan sistem bilangan pecahan. Nah, ini jadi komputer ini memang dia membaca
biner tadi. Jadi ketika ada proses yang bitnya banyak ya dia memecah berdasarkan apakah mau tadi kan plus komplement tuh komplement dan seterusnya, dia cara kerjanya seperti itu. Nah ini contoh kan ini, jadi dia berpangkat-pangkat. Nah ini cara konversi bilangan biner ke floating point 0,1 sama dengan 2 kali min 1 kali 0,1 2 kali min pangkat 2, ini ada 3 kan, 2 pangkat min pangkat 3, ini 2 pangkat min pangkat 4, nah seterusnya. Sedangkan contoh konversi bilangan biner ke bilangan serial sebagai berikut. Ini contohnya ini 2 1, ini dari belakang kan 2 1 2 0 2 1 min 2 4. Tuh. 2 pangkat 1 2 2 1 2 pangkat 1 0,5 2 pangkat 0,025 2 tambah 1 dan seterusnya jumlahnya 3,5625. Ini dari mana Pak? Ini dari belakang sini kan. Jadi Anda bisa apa ya? Kan ini ada 4 berarti ini 4 di belakang koma kan maksudnya. Jadi pangkat 0 pangkat 1 min 1 dan min 2 seperti itu. Min 1 dan min 4 karena ada 4 kan. Ini hitung-hitungannya. Jadi kalau pengen gampang ini ada tabel nih. Sistem bilangan heksadesimal merupakan bilangan berbasis 16. Penomoran bilangan basis 16 menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Perhatikan polanya seperti berikut ini nih. Nah ini heksadesimal 0 sampai 16 kan 0 1 2 3 9 A B C D E F. Desimalnya 0 1 2 3 sampai 15, binarinya 0. Nah ini ada, kalau dibuat heksa ini desimal 255 tuh, sampai 16 binarinya ini. Nah ini tabel. Jadi kalau pengen gampang dibuat seperti lihat tabel aja. Seperti itu. Nah ini ada contoh, beberapa contoh hampir sama lah perubahannya, proses perhitungannya. Nanti saya akan berikan video dari lain supaya nanti Anda bisa paham bahwa proses konversi itu seperti ini. Konversi bilangan dari biner dari ke heksa baliknya dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti saya akan ini dulu. Nah ini ada materi dari PP juga nih, saya sebagai komparasi. Jadi ada representasi data nih. Ini representasi data. Sebenarnya kalau Anda ini ada kalkulatornya, ada yang namanya kalkulator. Ini ya, udah ada sekarang. Bit kalkulator namanya, itu tinggal muncul misalkan ya, tapi kan terlalu mudah. Misalkan kalkulator bit, ada kalkulator konverter basis angka, ada bitkalkulator.com nih ada. Ini kan kalkulator biner, bit kalkulator kalau pengen gampang tapi
Tapi kita harus tahu prosesnya tadi kan. Jadi cara kerjanya proses perhitungan seperti itu. Ini jadi Anda tahu ini yang gampang nih. Desimal kan 0 1 sampai 7. Jadi di binarin 0 0 1 1, 2 ini 1 0, 3 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1. Nah, kalau di bytesnya 8 bit 1 bytes. Ketika mau ketika digital simbol digunakan 6 huruf saat komputer mengolahnya. 6 huruf tersebut diberikan menjadi 6 bit. Nah, kemudian diletakkan di dalam komputer sangat mengetik dan akan diletakkan pada hard disk 3 disimpan. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau Anda beberapa byte, megabyte, nah ini kan bit 011 byte, 8 bit 18 kilobyte, 1024 1000 byte, 8000 bits, megabyte 1024 kilobyte, 1 juta bytes dan 8 juta bits. Harddisk 1 gigabyte nih, 2004 megabyte, 1 miliar bytes, 8 miliar bits, 40 giga harddisk ukurannya tuh. 1 terabyte ini 1024 gigabyte, 1 triliun bytes dan 8 triliun bits. Jadi kebayangkan data yang disimpan di dalam sebuah harddisk yang ukuran besar atau penyimpanan seperti prosesnya seperti itu. Nah, ini juga ada, ini nanti saya akan ini juga lah biar Anda, karena ini nyambung dengan aljabar sih. Jadi ada list signifikan, integer dan integer yang seperti itu. Jadi yang namanya Orcom nyambung dengan mata kuliah lain seperti itu. Nanti akan saya tampilkanlah videonya supaya Anda paham gimana sih cara kerja sebuah proses perhitungan di yang namanya representasi data seperti ini. Karena memang yang namanya hit komputer itu dia hanya mengenal bilangan biner. Dia tidak mengenal huruf A, B, C, tapi dibacanya on off, 0 1 benar salah. Kalau 0 ya ini, kalau 1 gimana diproses itu tergantung si proses. Nanti komputer menuliskannya di RAM, di memori, terus menyimpannya di hard disk sehingga menampilkan di output kalau kita di monitor seperti apa mungkin ya. Dia bekerja memang berdasarkan basis bahasa mesin. Dia tidak mengenal yang namanya huruf. Apalagi grafis itu dikeluarkan sama. Jadi yang tampilan game itu diproses melalui pengolahan yang namanya bit biner ini 01 ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan dari video dari yang lainnya supaya Anda lebih paham bahwa oh seperti ini mungkin detailnya. Karena saya menjelaskan hanya sebagian kecilnya supaya nanti Anda bisa mencari referensi dari yang lain seperti itu. Saya pikir cukup sekian penjelasan dari materi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan terlalu cepat. Nanti akan saya tambahkan video dari yang lainnya supaya nanti Anda bisa paham dan sebagian komparasi bahwa oh seperti ini proses perhitungannya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan lagi. Nanti seperti biasa di akhir akan ada kuis apa itu berbentuk pilihan ganda, ya benar salah atau esai seperti itu. Ya, sampai ketemu. Bila topik video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.